Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 10. Di sini saya akan menceritakan cerita sejarah yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di atas bukit kecil dan jauh dari pemukiman penduduk, tepatnya di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya sangatlah cantik, tubuhnya indah, rambutnya terurai mengikal sampai ke mata kaki. Poni rambutnya tersisir dengan rapi, dan keningnya sehalus batu cendana. Namun sayangnya, dia memiliki sifat yang buruk. Ia pemalas, tak mau membantu ibunya. Kerjanya di rumah hanya bersolek saja. Selain pemalas, gadis itu sangat manja. Apapun keinginannya harus dipenuhi, tanpa memikirkan kondisi ibunya yang miskin. Ibunya harus membanting tulang setiap hari hanya untuk sesuap nasi. Dan pada suatu hari, gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar. Letak pasar itu amatlah jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki dengan cukup melelahkan. Gadis itu berjalan melenggang, memakai pakaian yang bagus, dan juga bersolek, agar orang yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang dengan memakai pakaian yang sangat dekil dan juga membawa keranjang. Karena mereka hidup di tempat yang terpencil, maka tak seorang pun yang tahu bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah seorang ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan gadis itu, terutama para pemuda yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Namun ketika melihat perempuan yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekat dan bertanya kepada gadis itu. "Hai gadis cantik, siapakah yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia adalah ibumu?" Namun, apakah jawaban gadis itu? "Bukan, dia adalah pembantuku." Lalu, ibu dan anak itu meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, pemuda mendekat dan bertanya kepada gadis itu. "Hai manis, siapakah orang yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" Lalu si gadis itu menjawab, "Tidak, dia adalah budak." Begitulah jawaban gadis itu kepada setiap orang yang bertanya perihal ibunya. Jawabannya selalu sama. Ibunya diperlakukan sebagai budak atau pembantunya. Pada mulanya, mendengar jawaban putrinya yang durhaka ketika ditanya orang, si ibu dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengar dan jawabannya selalu sama, si ibu sudah tidak dapat menahan diri lagi. Lalu ia pun berdoa
berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba sendiri begitu tega memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Dan atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, ibu gadis durhaka itu perlahan-lahan berubah menjadi batu. Perubahannya dimulai dari kaki. Dan ketika sudah sampai setengah badan, gadis itu menangis, memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu. Anak itu terus meratap dan menangis memohon ampun kepada ibunya. Namun semuanya sudah terlambat. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang dikutuk oleh ibunya ini disebut batu menangis. Demikianlah cerita yang berbentuk legenda ini yang oleh masyarakat setempat dipercayai bahwa kisahnya benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan itu akan dihukum oleh Tuhan yang Maha Kuasa.